Assalamualaikum. Sebagai reviewer film, aku termasuk orang yang harus suka sama film horor. Yang terpenting adalah film horor itu selagi bisa bikin merinding, bukan cuma karena setannya, tapi juga karena ceritanya masuk di kepala. Nah, ada film terbaru namanya Rego Nyowo. Dari awal kayaknya udah niat pakai banget jadi film horor Jawa yang mahal, penuh dengan misteri, katanya sih beda. Tapi kok makin lama nonton, aku malah makin ngeri sama logikanya, ngeri sama dialognya, ngeri kok bisa film sebagus ini secara visual, tapi isinya justru kosong melompong. Walah, Hitmakers, kok anjlok kau? Hitmakers ini sebenarnya kalau soal kualitas visual emang luar biasa, serius. Mahalnya dapat banget semuanya. Cuma emang ceritanya kebanyakan, ya tahu sendirilah. Dan itu bisa kita lihat juga di film Rego Nyowo ini. Kayak paket eksklusif, sinematografi yang cakep, lighting yang proper, desain rumah kos-kosan yang oke. Tapi setelah duduk nonton 10 menit doang, kepala mulai geleng-geleng karena dialognya kaku, aneh, terlalu teatrikal. Bahasa Jawa yang dipakai malah berasa kayak, kok Google Translate kayaknya itu ya naskahnya. Bukan tambah ngeresep lagi tuh auranya, malah terdengar kayak maksa dan bikinnya jadi cringe. Ini semacam horor Jawa sentris tapi lupa cara ngomong Jawa yang bener. Setting kos-kosan vintage mewah dengan harga 500.000 per bulan juga bikin kita mikir, ini realita dari semesta mana? 500.000 loh. Oke, kita singkirkan soal masalah 500.000 tadi. Itu yang gini, penataan artistik di sini tuh oke loh. Tapi semua itu jadi percuma kalau nggak dibarengin sama cerita dan naskah yang kuat. Momen seram pertama bahkan nggak terasa karena kita sibuk nyoba percaya sama dunia yang dibangun mereka. Alur ceritanya parah kali sih, kayak mimpi buruk yang nggak nyambung dari satu scene ke scene lain. Karakter-karakternya semua begonya berjamaah. Mereka bikin keputusan absurd yang nggak masuk logika penonton. Kok bayangin ya, satu orang keluar dari kos, langsung dunianya jadi kiamat. Padahal dia juga pendatang baru. Ini effort memahami cerita filmnya, ngebayangin kalau kau lagi ngisi teka-teki silang dan kau nggak ngerti juga mau ngisi huruf apa. Yang bikin makin jengkel lagi adalah misteri ilmu hitam. Selalu dark magic akan ada terus di film-film horor, mau Indonesia ataupun luar negeri. Kemudian ada sosok pemilik kos, teror setan yang kayak dilempar-lempar tanpa alasan yang kuat. Plot twistnya juga nggak punya build up, jadi pas diungkap rasanya malah hambar. Ada memang upaya nyelipin drama, ya drama keluarga lah di tengah-tengahnya. Tapi chemistry antar tokoh karakter datar pakai banget. Sandrina Michelle dan Ari Irham mungkin cakep dilihat. Ya, memang mereka ganteng dan cantik. Sandrina Michelle dan Ari Irham memang betul mereka pernah main film dan film-film mereka bagus-bagus. Tapi mungkin emang kurang di sini. Nggak tahu kenapa ya, gagal aja sih. Entitas setan utamanya, pocong lagi. Sebenarnya punya potensi, bahkan desainnya dibikin kayak campuran antara alien sama pocong. Tapi hybrid, agresif. Tapi begitu muncul tuh pocong malah jadi kayak bahan ketawaan. Terornya absurd, horor yang asik sendiri gitu loh. Berharap pengen kita itu wah takut, padahal enggak. Jump scare-nya murahan, lebih banyak ngagetin karena volume soundnya aja itu mendadak naik loh. Penyakit kali emang film horor Indonesia. Bukan karena momen yang efektif ya, ini memang sengaja dikagetin gitu dengan sound effect yang jeder. Yang ada Nora. Disutradarai Rizal Mantovani. Kayaknya emang berusaha lah ngasih sentuhan segar ke makhluk horor klasik. Tapi sayangnya abang, eksekusi ini bikin pocongnya kehilangan identitas lokalnya. Dari sisi desain yang memang mungkin unik, tapi rasa seramnya nggak kena sama sekali. Penampakan-penampakannya memang niat, tapi tetap terasa tempelan doang karena nggak dibarengin dengan atmosfer, build up yang kuat, dan bla 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 yang harusnya bisa nge-boost up performa film ini. Endingnya apalagi, nggak menebus kekecewaan di pertengahan film yang semakin buruk. Acting para pemain bisa dibilang jadi dosa paling besar film ini. Dari awal sampai akhir nggak ada satupun yang berhasil tampil meyakinkan. Semuanya seperti masih reading. Harusnya reading bisa bagus lah. Lupa naskah kali, atau mungkin ya aku tidak tahu apa yang terjadi pada saat produksi film ini. Contoh terbaik dari semua kebodohan itu apa? Ada satu karakter yang udah jelas mati, tapi tetap dibawa ke rumah sakit. Dan si dokter malah bilang, kami sudah berusaha. Lah, usaha ngidupin mayat.
Tai lah. Kemudian Cassandra Lee yang sebenarnya masih punya potensi, tapi karakternya terlalu bebal, nggak punya perkembangan. Karakter Bu Asri harusnya intimidating, tapi malah terlihat dibuat-buat sinisnya. Kemudian chemistry antar tokoh nihil. Bahkan satu-satunya hal yang bisa dinikmati dari mereka cuma raut muka ketakutan yang berulang-ulang dan teriakan histeris yang gak ada emosi yang tersampaikan, apalagi yang bisa bikin kita peduli sama nasib mereka. Ya, kalau kau tahu dia mati, mati aja kau semua lah. Kalau bisa dari awal filmnya mulai, mati kalian semua. Sound design di Rego Nyowo itu horor paling dalam arti literal. Bukan karena bikin merinding, tapi karena bikin kuping kita mau copot. Kayak tadi aku sampaikan di awal. Dari awal film, scoringnya udah brutal. Kayak pesta kawinan, speakernya dimaksimalin. Musiknya terlalu over dramatik, masuk sembarangan, kadang nutupin dialog. Apalagi pas adegan makan malamnya, suara sendok, garpu, piring beradu kayak adegan perang. Gak estetik loh. Dan ini bikin suasana horornya malah keskip. Ini sayang sekali karena sinematografinya udah lumayan rapih dan mahal. Beberapa shotnya itu punya potensi artistik yang tinggi. Tapi begitu, ketika telinga udah capek duluan, mata udah jadi malas ngikutin. Efek suara setannya bahkan menurutku lebih mirip monster kali ya. Intinya bukan cuma ceritanya aja yang kacau, tapi teknisnya juga gagal ngasih pengalaman menonton yang nyaman. So, kesimpulannya gimana? Ya, ini memang film yang produksinya mahal, tapi kayaknya cuma buat pamer doang sih. Rego Nyowo mungkin memikat di poster dan trailernya. Ya, emang keren banget. Dan setelah nonton, kita cuma bisa bilang, sayang loh. Ini film punya semua alat untuk jadi horor lokal keren. Setnya keren, budgetnya gede, namanya besar, tapi semuanya sia-sia karena nggak punya pondasi cerita yang kuat. Aktingnya lemah, dialognya gagal, logikanya hancur. Horor tuh bukan cuma soal setan serem, Wak, tapi juga atmosfer lah, emosi lah, konsisten juga apalagi, Wak. Aduh. Intinya gini aja deh, kalau kalian pengen nonton buat lihat visualnya, desain rumah-rumahnya, kos-kosan 500.000 tapi estetik klasik. Ya nggak masuk akal juga sih 500.000, Wak. Ya intinya kalau itu alasan kalian, bolehlah nonton film ini. Tapi buat kalian yang cari horor dengan otak dan hati yang besar, ini film bakal bikin kecewa parah sih. Sebuah contoh missed opportunity yang seharusnya bisa jadi masterpiece, tapi malah jadi bahan ketawaan. Ya, no hard feeling, tapi ini jujur apa adanya. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama tahu apa pendapat kalian mengenai film Rego Nyowo ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review, biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Kalau begitu aku Zen, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, tetap positif dan jangan lupa bahagia.